Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, haleluya, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya sukacita Allah memenuhi kehidupan kita untuk datang beribadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat setiap nafas kehidupan yang pagi hari ini masih kami nikmati. Biarlah dengan penuh ucapan syukur kami datang beribadah pagi hari ini dengan hati yang bersungguh-sungguh, jiwa yang haus akan Engkau. Kami mau datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati perkenanan Tuhan. Biar kami semua yang hadir pagi hari ini boleh merasakan berkat daripada Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sukacita yang daripada Tuhan. Biar lawatan kuasa hadirat Tuhan memenuhi setiap sudut ruangan ini dan setiap hati kami untuk kami memuji menyembah Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Biar sepanjang ibadah ini boleh jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mulaikan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu itu yang mempesona. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu ajaib bagi kami. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Semua katakan Tuhan Kau besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu Saudara, sudah tidak terasa kita ada di minggu-minggu terakhir untuk kita mengakhiri bulan. Kemarin kita sudah menutup ibadah di tahun 2025. Gak terasa ya Bapak Ibu Saudara. Tapi pernahkah kita sadar bahwa hari-hari yang sudah lewat, minggu-minggu, bulan-bulan yang sudah kita lewati, kita boleh berjalan karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari-hari yang lalu Dia sudah tolong kita, dengan satu yakinan dan satu kepercayaan yang pasti bahwa hari-hari ke depan Dia juga akan menyertai dan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
Sekali lagi jemaat naikkan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu angkat hati. Amin. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Biar segala kemuliaan, segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau adalah mazmurku dan kekuatanku. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, ya Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya padamu Haleluya. hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau bukan karena kasih setianya, mungkin kita tidak ada di tempat ini hari ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin kita tidak dapat berdiri sehat seperti pada pagi hari. Oleh sebab itu kita perlu kasih Tuhan, perlu anugerah Tuhan, kita perlu kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita selalu membawa hati kita percaya kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang kami harapkan dan kami andalkan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus,
ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Tuhan, ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi, Yesus, amin. Melebihi siapapun, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. terima kasih. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah melalui puji-pujian ini Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati telinga kami Tuhan. Kau berkati pikiran hati kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami dapat Tuhan, kami boleh Tuhan mengubah kehidupan kami Tuhan. Dapat mengubah perilaku sikap kami Tuhan. Dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan ada pada hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada di dalam bait-Nya. Dan ini merupakan kerinduan dari Tuhan. Lewat apa yang Dia sampaikan kepada umat-Nya. Kuduskanlah hari Sabat. Ya. Tuhan menghitung umat-Nya. Ketika umat-Nya tidak menghargai Sabat, tidak tanggung ya, Tuhan buang, Tuhan lepas tangan terhadap pribadi yang tidak menghargai dan tidak mengkuduskan akan hari Sabat. Sebab Tuhan rindu untuk bersekutu dengan umat-Nya. Dia rindu untuk umat-Nya masuk ke dalam bait-Nya. Dan dari sana Tuhan katakan, aku akan memberkati umatku dari dalam bait-Nya. Sebab itu pada pagi hari ini kita menikmati kuasa ibadah. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita bisa duduk dengan tenang. Saya yakin ini pekerjaan daripada Roh Kudus. Tarikan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku tanpa Allah menariknya. Saya tidak tahu caranya Tuhan pada kita sekalian, sehingga kita ada, mari kita hargakan panggilan dan kemurahan Allah dalam hidup kita pada pagi hari ini. Dari tempat ini saya boleh menyapa selamat pagi dan selamat kita beribadah. Saya boleh menyampaikan salam persekutuan dalam Tuhan, salam sejahtera. Salam sejahtera. Oh puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah, sejahtera dari Roh Kudus boleh melingkupi kehidupan kita. Sebab sesaat kita mendengarkan firman Tuhan, satu kerinduan Tuhan kepada kita. Dan untuk kita hari-hari ini, firman Allah begitu tajam, begitu serius, karena Dia mengasihi kehidupan kita sekalian. Ya, hari-hari ini begitu tajam kepada 7 jemaat di kitab Wahyu. Allah serius hari-hari ini, sebab bicara tentang keselamatan, Allah nggak main-main. Dia datang ke dunia, Dia lahir di kandang, Dia lewat itu penghinaan, nggak mudah. Allah yang menjadi manusia tidak mudah. Kita dihina sedikit pun kita sudah, atribut kita digeser saja sedikit kita sudah nggak terima, direndahkan, diomongkan, kita tidak bisa terima, mangkel. Apalagi dibully, oh nanti dulu. Ya. Tetapi Allah kita, Allah yang menjadi manusia, melewati proses penyaliban sampai di Bukit Golgota, tidak main-main. Ya. Tidak mati-matian, bahkan sampai mati, bicara tentang suatu keselamatan. Allah mengasihi manusia, Allah memberikan anaknya dalam karya yang besar untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu menjelang kedatangan hari-hari Tuhan, Dia akan bawa kepada umatnya, Dia cari umatnya, ya, Dia panggil umatnya, Dia naikkan musik, supaya umatnya reaksi. Tapi seringkali reaksi kita kecil sekali. Ditegur, dinasihati, dipanggil dengan lembut, diingatkan. Seringkali kita tidak ada reaksi. Sudah tiup seruling, kok tidak ada reaksi. Sudah diginikan, kok tidak ada reaksi. Mari, hari-hari ini Tuhan rindu untuk menyelamatkan umatnya. Oleh sebab itu kalau kita boleh melihat kepada 7 jemaat, ya, 7 jemaat yang kita payu, Dia rindu untuk gerejanya sempurna. Sudah bukan waktunya lagi kita tidak serius, kita kurang ini kurang itu kurang, sungguh-sungguh kurang setia. Dia peringatkan kepada 7 sidang, dan kita sudah membaca 3 sidang, ya, 3 sidang yang sudah kita perhatikan. Dia rindu untuk kita menjadi sempurna
Ya, sebab dia sempurna. Standar ukurannya Tuhan. Jangan pakai ukuran, saya kan sudah 1 bulan sekali sudah datang ke gereja. Saya sudah 1 tahun kali ke gereja. Saya sudah ukuran kita. Dan katakan kepada malaikat, pergi, ukur orang yang beribadah di dalamnya. Hentikan pengiringan hanya sampai halaman, hentikan. Sebab Tuhan tidak ukur. Tuhan berikan pada siapa? Untuk diinjak-injak. Lepas daripada penanganan Tuhan. Biarlah kerinduan kami sebagai hamba Tuhan. Mari jemaat, Tuhan membawa kita untuk menjadi sempurna. Apapun yang Tuhan izinkan lewat kehidupan kita. Iya. Kita membaca 2 Korintus dulu ya. 2 Korintus pasalnya ke-13. Iya. Ayatnya yang ke-11. Oh, haleluya. 2 Korintus 13 ayat 11. Iya. Akhirnya, saudara-saudaraku, Iya. bersukacitalah, Bersukacitalah, terus usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikir kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. ini. Tuhan rindu. Dia sampaikan kepada hambanya, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tuhan rindu. Terus usahakanlah supaya sempurna. Apapun harga yang harus kita bayar, Tuhan mau bawa kita menuju pada kesempurnaan. Ya, mari jemaat, Tuhan akan giring kita, pelayanan kita sempurna, ibadah kita sempurna, dengan sukacita, tidak terpaksa ya, tidak terpaksa, ya, tidak terpaksa, tapi dengan sukarela, Tuhan mau sempurnakan. Yang tidak sempurna ditegur tadi, aku nasihati, seringkali kita berat untuk terima nasihat, terus terang, gengsi kita dinasihati berat sekali, tetapi Tuhan rindu, sebab di dalamnya tadi ada pemeliharaan. Ada penyertaan Tuhan, ya, ada penyertaan Tuhan. Izinkan telinga ini dinasihati oleh firman, sebab di dalamnya ada suatu pemeliharaannya, ada suatu pemeliharaan Tuhan. Ya. Mungkin kita katakan, saya masih begini, banyak kekurangan kelemahan kita. Banyak kekurangan kelemahan kita. Bagaimana bisa sempurna? Ya. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita baca dulu ya supaya kita tergiring ya. Rasul Paulus juga katakan, aku juga belum sempurna. Ya, aku juga belum sempurna. Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 kita akan baca ya, ayat-ayat ini kita tergiring. Masa kamu jadi sempurna, masih banyak kekurangan saya, kelemahan saya. Tetapi Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dia katakan apa? Pasal 3 ayat yang ke-12. Iya. Filipi pasal 3 ayat ke-12. Iya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Ya. atau telah sempurna. Aku belum sempurna. Rasul Paulus kata, aku belum mencapai. Aku belum mencapai bagaimana pemakian Tuhan kepada Rasul Paulus. Dia katakan, aku belum sempurna. Masih ada kelemahan dan kekurangan. Terus kita baca. Melainkan aku mengejarnya. Mengejarnya mari. Jangan pasif jemaat ya. Jangan tahun lalu pasif. Tahun 25 juga ya gitu-gitu aja. Tidak ada kemajuan. Tidak ada terobosan. Minta sama Tuhan. Tuhan, bawa saya untuk alami terobosan. Alkitab mengatakan, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Orang-orang sederhana dipakai untuk terobosan-terobosan. Menoreh sejarah ya. Menoreh sejarah. Agar kita baca Alkitab banyak. Bahkan orang-orang yang tersisih, orang yang terbuang, sampah masyarakat pun. Iya. Ketika ada kesempatan dia pakai. Menoreh satu sejarah dalam silsilahnya Yesus. Ya. Mari
Minta sama Tuhan, jangan pasif ya. Jangan pasif. Tuhan tolong saya. Ini saya Tuhan. Sementara ada kesempatan di hidup. Sementara ada kesempatan di hidup. Pakai saya. Tuhan mau pakai. Alkitab menuliskan dengan jelas. Terbuka. Tuhan pakai yang rindu. Memakai kesempatan dengan baik. Ya. Memakai kesempatan. Kita lanjut ayatnya ya. Kita lanjut. Aku mengejarnya. Jangan pasif jemaat. Jangan pasif. Melainkan aku mengejarnya. Terus. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Ya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Iya, karena aku sudah ditangkap Tuhan. Saya juga untuk ada reaksi, ada ucapan syukur. Terus ya. Saudara-saudara, Ya. aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tidak, aku belum sampai. Terus. Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang kulakukan ya. Mari jemaat, kita belum sempurna, saya juga belum sempurna. Terus memohonkan kepada Tuhan, tolong Tuhan hambamu ini, agar pelayanan lebih sempurna, hidup lebih sempurna, melayani jemaat, mendoakan jemaat, bertekun dalam jemaat panggilan. Ini yang kulakukan ya. Terus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku Ya. dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini sekarang jemaat ya. Rasul Paulus, aku belum sempurna, tetapi ini yang kulakukan, aku mengejar. Jangan pasif, jangan diam terus begini ya. Ini kepada gerejanya. Ini aku mengejar, ada perlombaan, ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar jemaat. Jangan pasif, minta sama Tuhan. Kalau belum lakukan apa-apa, minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang dapat saya lakukan? Iya. Sekarang Rasul Paulus katakan, aku pandanganku, lupakan yang di belakang sampah ya. Jangan katotet yang dulu. Oh dulu dia begini, dulu dia begini. Ya, itu tidak ada gunanya. Lupakan yang di belakang, yang mempengaruhi kita tidak maju-maju. Jangan ya, seperti bangsa Israel. Oh, aku mau di sana ada bawang di Mesir. Ingat-ingat yang dulu. Mereka dibiarkan Tuhan. Tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Jangan yang dulu-dulu itu mempengaruhi. Jangan sampai yang dulu itu mempengaruhi hati kita. Ada kebencian, hati kita tidak benar, hati kita rusak dengan waktu-waktu yang aku lupakan. Sekarang mengarah ke depan, kita ada dekat-dekat penghujung tahun 25. Kita terus mengarahkan akan masuk 26. Beda pandangan kita, mata kita beda ya. Mata kita beda. Terus ya, kita baca. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Ya. yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini ya, ini. Kalau kita lakukan ini, kalau kita kerjakan ini, apa kata firman Tuhan? Ya, 15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Nah, Alkitab itu disebut orang sempurna sudah. Walaupun belum sempurna, tetapi sikap kita, hidup kita, praktik hidup kita, itu menunjukkan sudah menuju pada kesempurnaan. Kita ulang ayatnya ini, ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-14 masuk ke 15. Ya, kita ulang tadi. Ayat ke-14. Iya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Iya. yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya, jangan sampai hilang panggilan Tuhan ya. Tuhan panggil kita luar biasa. Jangan sampai kita rendahkan, remehkan panggilan Tuhan. Tidak semua. Ada yang lebih hebat dari kita. Ada yang lebih hebat di luar. Ada yang lebih hebat oleh kemurahan Tuhan. Saya dan saudara, Tuhan panggil. Ada rencana. Yang merusakkan panggilan Tuhan. Panggilan surgawi ya, suatu anugerah.
Kalau saya dan saudara bisa terima Tuhan, Tuhan panggil ayo, Tuhan panggil. Ya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus yang manggil kita tidak sembarang. Ya, masuk yang ke-15 sekarang. Ya. Karena itu marilah kita yang sempurna. Mari kita yang sempurna, Alkitab mengatakan. Kalau kita ada dalam posisi itu, Tuhan katakan itu kehidupan yang sedang menuju pada, karena itu marilah kita yang sempurna ya. Mari kita jaga panggilan kita. Kita berlari, tinggalkan yang belakang. Jangan yang di belakang otak-atik, sehingga kita tidak maju-maju, ya, tidak bisa bergerak, di otak-atik hal-hal yang belakang. Buang itu, arahkan pandangan kita kepada surgawi. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan rindu. Apa rindu Tuhan sampaikan, mari bawa jemaat menuju kesempurnaan. Ya. Kita berlari, tinggalkan. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu 7 sidang, ya. 7 sidang ini dikoreksi. 7 sidang angka 7 adalah angka kesempurnaan. Ya. Karena Tuhan sempurna, Alkitab sempurna. Dan akan bersanding kepada orang yang sempurna juga. Siapa? Ini gereja Tuhan. Gereja Tuhan banyak kekurangan, banyak kelemahan, masih banyak kekurangan kita, masih banyak kelemahan kita. Tetapi ketika kita mau, tadi Alkitab katakan, kita berlari menuju pandangan, itu Alkitab, kita sedang ada di dalam jalur kesempurnaan. Terima nasihat ya. Oleh sebab itu 7 sidang itu dinasihati ya. Kita sudah ada 1, 2, 3 sidang ya. 3 sidang yang kita sudah perhatikan ya. Coba kita buka kitab Wahyu. Ada pasalnya yang kedua ini ya. Pada pasalnya yang kedua kita boleh melihat sidang Efesus, sidang Smyrna, sidang Serius. Dia sebut satu dengan jelas. Jemaat di Efesus, kita baca Wahyu 2 ayat yang 1. Wahyu 2 ayat 1. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Inilah firman dari Dia. Memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya, kita baca ayatnya yang ke-8. Efesus diperhatikan. Ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Smyrna. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Di Smyrna, dia serius. Kepada jemaat di GPD Cakra, dia serius. Oleh sebab itu jemaat tinggal tetap setia ya dalam pengembalaan. Ya, dalam pengembalaan, tiap jemaat akan dikoreksi di mana saja. Jangan lari. Baru di sini dapat proses, baru di sini ditegur lompat. Sana lompat, di sana lompat. Kapan Tuhan mau berperkara dengan kita? Perhatikan jemaat di Efesus dan jemaat di Smyrna. Ya, terima. Tuhan nasihatnya. Harus katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu sempurna, supaya penyertaan Tuhan. Jangan lari. Oh, penyertaan cari Tuhan. Jika ditegur lari, tidak cocok sama Tuhan. Ya, tadi kepada jemaat Efesus sudah, jemaat di Smyrna ayat yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Ya. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Pergamus, ya, bertiga jemaat yang kita perhatikan. Serius. Ya. Jemaat di Cakra, Tuhan serius. Ya. Jemaat di Efesus, Tuhan serius. Tuhan hadir, Tuhan perhatikan. Sudah kenapa? Kerinduan Tuhan untuk jemaat itu menang, jangan kalah, berlari terus sampai pada tujuan. Jangan bis di tengah jalan, jangan buat macam-macam di tengah jalan. Perjalanan kita ada di mil
terakhir, ya. Di mil-mil terakhir mari pandangan kita tertuju. Kita tidak lama lagi kedatangan Tuhan, kita melihat tanda-tanda zaman yang kian begitu nyata. Mari jemaat ya, Tuhan rindu untuk kita baca pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh ya. Kepada jemaat di Efesus maksudnya kerinduannya Tuhan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Barang siapa menang, dia rindu ada yang menang. Dia rindu jemaat di Efesus menang. Dia rindu jemaat di GPDI Maranatha menang juga. Iya. Jangan kalah. Ada sedikit kalah. Ada masalah sedikit kalah. Mari. Tuhan rindu untuk kita menang. Efesus dia minta menang. Terus dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. bicara tentang kekekalan. Firdausnya Allah. Ya, Firdausnya Allah. Bicara tentang kekekalan. Tempat yang begitu indah, tempat taman Firdausnya Allah. Bersama dengan Allah. Mari kita menang. Jangan kalah ya. Jangan kalah. Di dalam pengiringan kita, di dalam iman kita jangan kalah. Kami berdoa. Jemaat, saudara tidak sendiri. Ada banyak berdoa. Ada tim doa berdoa. Berdoa untuk saudara. Ada pria berdoa. Ada wanita berdoa untuk saudara. Iya. Ada jemaat, ada hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk jemaat. Ya, saudara tidak sendiri, ingat. Saudara tidak sendiri. Ada yang mengangkatkan tangan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saudara jangan merasa, saya kok sendiri ya. Saya kok sendiri. Nah, ada banyak berdoa. Pun di tempat ini, di Lombok ini, Sekolah Alkitab banyak berdoa untuk Lombok dan Mataram. Banyak yang mengangkatkan tangan untuk Lombok ini, biar banyak jiwa dan gereja-gereja boleh ada dalam kondisi menang. Ya, mari kita lanjut pada pasalnya yang kedua kepada jemaat di Smyrna. Apa dikatakan juga pada ayat yang ke-11? Iya. Siapa bertelinga, Ya. hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya. Barang siapa menang, Barang siapa menang dia rindu. Ayo dibuka kesempatan. Ayo barang siapa menang. Tuhan tidak paksa. Tuhan rindu. Ayo menang ya jemaat. Perkara-perkara rohani kita mau menang. Jangan hanya masalah-masalah yang sementara kita kalah. Sebab Tuhan siapkan perkara-perkara yang begitu mulia ya. Tadi dikatakan barang siapa yang menang, kita akan lanjut baca dulu. 11 kita ulangi, ya kita ulangi ayat ini. siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh Allah serius kepada jemaat-jemaat. Terus katakan apa? Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian kedua kan kita sudah baca. Yaitu penghukuman lautan api Tuhan lepaskan itu. Betapa indahnya ya. Betapa indahnya janji Tuhan. Tuhan luputkan kita dari api neraka, lautan api. Untuk selama-lamanya. Dia luputkan itu. Mari jemaat. Jemaat Smyrna juga diingatkan. Hargai Tuhan sudah panggil kita. Kita dipanggil. Kita dipilih. Ya, kita dipanggil, kita dipilih jadi umatnya. Hargai panggilan. Jangan jual. Jangan tukar. Jangan malas. Jangan lepaskan panggilan. Tuhan mau gereja Tuhan hidup dalam kuasa kemenangan. Dalam kaitan kekekalan. Ya. Tidak murah-murahan ya. Mahal Tuhan berikan. Pertama, Tuhan kasih taman Firdausnya Allah. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua kita diluputkan dari kematian. Lautan api ini yang dikatakan. Ada kematian kedua. Lautan api.
Tuhan luputkan itu. Dan kepada jemaat yang di Pergamus, ya, ayatnya yang ke-17, pasalnya yang kedua, kita masih perhatian di sini, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Barang siapa menang, kepadanya aku berikan dari mana yang tersembunyi, ya, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, ya, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, Iya. selain oleh yang menerimanya. keselamatan pribadi. Ya. Dan berikan mana, kalau bangsa Israel keluar dari Mesir dikasih mana dari surga, Tuhan peliharakan, ini mananya Allah untuk kita ada dalam pemeliharaan dalam kekekalan. Begini besarnya perkara-perkara ilahi. Oleh sebab itu mari kita akan jaga hidup ini, ya, izinkan kita diingatkan, kita ditegur. Oleh sebab itu kita membaca, Tuhan tegur, ya, ada salah sedikit Tuhan tegur, tak apa-apa, musik diingatkan, kami juga hamba-hamba Tuhan diingatkan, baik lewat doa, lewat puasa, lewat seminar yang kami harus pergi seminar, ikuti hamba-hamba Tuhan, ikuti pasutri, pasangan suami istri, bayar. Udah bayar, ditegur, dimarahi. Ini kami datang, kami ikut seminar bayar pesawat, bayar hotel, bayar makan, bayar untuk apa? Sampai sana dimarahi, ditegur, dinasihati, supaya jadi hamba Tuhan yang genah, supaya jadi hamba Tuhan yang benar, membawa jemaat. Bayar, iya, udah bayar makan, bayar hotel, transportasi, sampai sana dimarahi, ditegur, dinasihati. Tetapi di balik itu, Alkitab juga ditegur, ya, jemaat Efesus ditegur, jaga. Jangan sampai rusak panggilannya. Ditegur apa? Kita baca pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Efesus ditegur apanya? Mari kita mau terima hal ini, ya. Kita mau terima, ya. Wahyu 2, pasal ayatnya keempat. Ya. Namun demikian aku mencela engkau, Ya. karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, jangan sampai lupa kasihmu yang dulu begitu hebat. Belum jam ke gereja sudah ada, ya. Belum jam mulai sudah ada, sudah berdoa. Ada apa-apa beres gereja, ada apa-apa selesai gereja, iya. Ada pengumuman reaksi langsung, ya. Dulu gimana? Tuhan ingatkan kepada jemaat Efesus. Ada turun itu, standar itu ada turun. Tuhan tegur, jaga. Jangan kasih itu turun, ya. Jaga standar ukuran. Ya. Jaga, jangan sampai kasih itu turun. Tuhan tegur kepada jemaat. Alkitab mengatakan surat Korintus, kalau kita ditegur, tanda Allah mengasihi kita. Ya, gak usah marah, gak usah tersinggung. Kalau kita ditegur, dinasihati, tanda kasih Tuhan. Ini pun baca firman Allah, Roh Allah bekerja, kamu salah hamba Tuhan. Tegur, dinasihati, ya Tuhan, ampuni saya, hidup saya. Di balik itu, Tuhan sayang. Tapi kok perang, gak ibadah sebulan, gak ibadah setengah tahun, gak ibadah 1 tahun. Gak apa-apa, Pak Pendeta saya gak apa-apa, saya aman-aman aja, saya gak melayani, ya, saya gak buat apa-apa, kok aman-aman saja. Mungkin Tuhan sudah lepas. Ben, kamu mau apa? Silahkan. Jangan-jangan Tuhan sudah lepas. Ya, kita hati-hati. Kita tidak ditegur. Baru tidak ibadah seminggu aja Tuhan sudah tegur. Terjadi begitu. Tanda Tuhan mengasihi, ya, cepat balik, cepat kembali. Tapi kalau Tuhan sudah anak-anak gampang, anak pungut, anak yang kita ambil, tidak ada
garis apa-apa, sudah kamu buat sakit hati itu saja, lepas. Ya. Ini kita jaga ya, kita jaga. Aku menasihati kamu kepada jemaat di Smyrna, diingatkan pada ayatnya yang ke-10. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Iya, diingatkan jangan takut. Ada ini sedikit, ada derita, jangan takut. Ya, gak usah takut, diingatkan ya. Baru ini tersinggung, gak usah takut, gak usah undur, gak usah tinggalkan Tuhan. Jangan takut. Ya, jemaat di Smyrna diingatkan ya. Ini 3 sidang ini yang kita belajar. Terus, ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Iya, puji Tuhan. Kan enggak takut. Oh, jemaat itu setia, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terus dia terjadi cobaan. Saya enggak takut. Saya tahu itu ujian iman. Dia akan naik kelas. Saya enggak takut sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh setia, takut sama Tuhan, ada ujian, ada cobaan dari si iblis. Saya enggak takut. Saya terus berdoa. Itu tanda dia akan naik kelas. Iya. Ada batasnya. Hanya 10 hari. Ada waktunya. Ya. Yang saya takut, dia enggak setia, enggak ibadah, enggak sungguh-sungguh, enggak serius. Dia alami cobaan. Takut saya. Apakah masih Tuhan dengar tuh? Terlalu jauh untuk memanggil akan dia. Karena jalan sendiri, mau sendiri, lakukan sendiri, semau-maunya dia. Ini yang kami takut sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Mari kita ditegur, kita dinasihati. Terus kita baca ayat ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, Iya. dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya, setia sampai mati. Iya. Setia sampai mati. Sampai menutup mata. Kita mesti buka mata. Ada mahkota. Ini, gak usah takut. Ya, Tuhan ingatkan, gak usah takut. Si Tuhan. Dan kita boleh melihat pada jemaat di Pergamus ayatnya yang ke-14, iya. Ayat ke-14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ya, Tuhan ada keberatan ya, keberatan Tuhan. Dia cemburu. Dia cemburu kalau kita sudah mulai ya, mulai tidak setia, mulai sudah mau selingkuh. Sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Ini kita baca ayat ini. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ya, Bileam itu mau campur aduk antara dunia sama gereja. Ini Bileam. Bileam kerjaannya mau ada kawin campur. Ya, Israel akan dikawinkan sama orang dunia. Hasilnya tidak tahu apa-apa. Ya, abal-abal. Ini Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka ada campuran. Dia mau murni. Ya, murni melayani. Tidak ada campuran kesombongan, tidak ada campuran dunia. Hal emas yang murni. Hal. Tuhan mau kemurnian, tulus. Aku ada keberatan kalau ada yang masih tidak murni. Masih ada campur-campur dunia. Aku ada keberatan. Sebab Tuhan rindu. Tuhan cemburu adanya. Ya. Dia sangat sayang kepada gerejanya. Mari panggilan kita hargai. Abraham juga dipanggilkan. Kita akan ambil contoh. Abraham ketika dia dipanggil Tuhan, kok bisanya ya? Bisanya begitu setia dipanggil. Ya, itu Bapak orang beriman, kita juga anak-anaknya, sehingga dikatakan kami ini adalah anak-anak Abraham, ya, anak-anak orang beriman. Mari kita periksa, ya, kita periksa kenapa Abraham menghargai panggilannya itu, dan
dia jaga panggilannya itu. Mari kita akan melihat hal yang sedemikian. Pada pasalnya yang ke-11 kitab Ibrani bicara tentang panggilannya pada gerejanya kepada Abraham juga orang yang beriman. Ya, kita akan baca kepada di dalam kitab Ibrani, hargai panggilan ya dan jaga panggilan ini. Sebab Abraham juga mengalami kemenangan di dalam perjalanan imannya. Kita membaca di dalam Ibrani 11, kita akan baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Gitu. Ibrani pasal 11 dari ayat 8. Ya. Karena iman Abraham taat Ya, terus ketika ia dipanggil ketika dipanggil, mari ya jemaat kita minta. Ada Roh Kudus yang akan menolong, sebab minta dalam doa ya. Selain saudara minta ini, minta itu yang sementara ini, minta Tuhan penuhkan saya dengan Roh Allah. Roh Allah akan memimpin saudara, Roh Allah akan menghibur saudara, Roh Allah yang akan menguatkan saudara. Ada pribadi yang mau tinggal, ada firman, ada Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Tidak salah. Kalau saudara minta, Roh Kudus, benar apa Allah kasih? Roh Kudus, benar apa enggak keputusan saya? Roh Kudus Tuhan akan pimpin kita ya. Tuhan akan pimpin kita. Sehingga kita bisa taat seperti Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil. Mari start panggilan kita jaga. Mungkin selama ini kita ada enggak taat, kita kembali pada panggilan. Tuhan tolong. Kita akan memasuki 26. Tuhan tolong di akhir 25 ini agar saya tetap taat dalam panggilan Tuhan. Seperti Abraham taat. Kita melihat kuncinya ya. Kita melihat kuncinya pelan-pelan. Kita baca ini. Untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Ya, terus? Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, kita kan juga dipanggil Tuhan. Gimana? Jadi orang Kristen enggak tahu perjalanan gimana, kondisi. Ya ini seperti Abraham. Abraham ayo keluar dari lingkungannya. Jangan terikat dengan tradisi, jangan ikat dengan lingkungan, keluar. Jalan. Taat. Abraham taat. Ya, tadi Abraham taat. Kemana Tuhan enggak tahu. Itu pengiringan, penyerahan kepada Tuhan. Kita baca pelan-pelan, lanjut ya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Iya, dia taat janji Tuhan. Dia tinggal di tempat orang asing. Tadi dia berangkat tadi dan diam seolah-olah di suatu tanah asing. Tanah asing, kita juga orang asing di dunia, kita tidak netap seterusnya. Kita tidak netap, kita warga negara surga. Kita orang asing di dunia ini, jangan nyambung, jangan jadi penduduk asli bumi ini. Kita orang asing, kita sementara. Tanah kita di surga. Kita warga negara surga. Nah ini dia taat. Nah sekarang kita boleh melihat pada ayatnya yang ke-10. Ini yang membuat Abraham taat. Terus ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini yang membuat Abraham taat ya. Pandangannya tadi, bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat yang tadi di Korintus, memandang kepada Tuhan. Abraham dia pandang kepada kota yang dibangun Tuhan. Kota yang dibangun Tuhan, itu yang membuat dia berjalan taat. Gak mudah. Dari Ur Kasdim, dari Haran, terus masuk ke daerah Palestina. Tidak mudah. Tetapi Tuhan mampukan dia.
Karena dia punya pandangannya, kota yang dibangun Allah bukan di dunia, kota yang dibangun Allah itu yang membuat dia bertahan. Mari jemaat, pandangan kita, pengiringan kita kepada kota yang dibangun Allah. Kalau ini dasar kita, ini pandangan kita ikut Tuhan, kita akan sama seperti Abraham. Kita baca sekarang ya, kita baca pada ayatnya yang ke-15. Ya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Iya. Oh, dia kembali bisa, Abraham bisa, ada cukup waktu. Kalau dia menyesal ikut Tuhan, kalau dia kecewa ikut Tuhan, masih bisa kembali. Abraham ini dibilangkan, sekiranya mereka ingat yang dulu. Nah ini, kalau kita ingat yang dulu, ingat salah orang lain, ingat yang dulu, kita bisa kecewa. Ingat salah orang lain, lihat kesalahan ini, kita bisa kecewa. Abraham, kok dia ingat, bagaimana bangsa Israel ingat mentimun, ingat bawang merah, bawang putih, dia mau kembali. Abraham enggak. Kalau dia kembali bisa, tetapi dengan selama ini kita banyak kecewa. Kecewa dengan gereja, kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, kecewa dengan anak. Sekali waktu, saya ke rumah sakit. Om, kecewa. Anak-anak tidak ada yang bisa. Saya katakan, Tim, ada penawaran. Ada yang tidak pernah mengecewakan. Kau terima di tengah-tengah kondisi kaki yang digantung sekian kilo berat untuk menjaga di ranjang yang diikat dengan batu berat masih ada. Saya lepaskannya kaki. Kalau ada kecewa-kecewa. Karena salah pandangan kita selama ini. Banyak kecewa dengan hamba Tuhan. Ya kami banyak kelemahan, kekurangan. Kami tidak sempurna Rasul. Kami banyak kekurangan. Kami banyak keterbatasan. Mari. Abraham kalau lihat kecewa, masih ada waktu untuk kembali. Tetapi kita baca ya, kita baca. Ayat ke-16. Ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, Ya. yaitu suatu tanah air sorgawi. Ya. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iya. Pandangan Abraham kepada kota surgawi ya. Ingat dia tidak kecewa. Tidak kecewa. Perjalanan yang banyak mungkin keadaan-keadaan yang mengecewakan tutup dengan pandangan kota 4 persegi, kota yang dibangun Allah, yaitu kota surgawi. Sehingga sekali waktu Tuhan mulia, kecewa apa enggak ini? Kecewa apa enggak Abraham? Baca ayat lanjut. Ya. Karena iman, Abraham taat kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, stop sampai sana. Tuhan mau lihat. Dia kecewa apa enggak? Abraham, kamu punya anak 1. Sembelih di atas. Berangkat sembelih. Tuhan mau lihat kecewa apa enggak? Oh, enggak ada masalah. Tuhan enggak ada masalah. Oke. Ini. Ketika pandangan kita. Kota 4 persegi. Kota yang dibangun Allah. Abraham tidak kecewa. Dikasih anak, diberkati. Sekarang Tuhan mau uji. Kecewa apa enggak? Abraham, bawa anakmu. Sembelih di atas. Tuhan mau lihat. Sampai ke dalam dasar. Kecewa apa enggak ikut Tuhan? Oke Tuhan, tidak ada masalah. Anak pun aku berikan yang satu-satunya.
Kalau Tuhan minta yang lain, gampang. Tapi Tuhan minta anaknya satu-satunya. Dia bawa. Bisa mempengaruhi ya. Betapa rindu kami. Bapak-bapak rohani bisa mempengaruhi anak-anak. Nak, ayo ikut. Kemana? Ikut aku. Naik. Kemana? Ikut aku. Sampai di atas diket. Pak, mau apakan saya? Ya rela. Mau dibunuh, oke. Bisa mempengaruhi anak-anak untuk jadi orang rohani. Mari, kita orang tua. Dari pokoknya, hidup benar. Bisa bawa anak sampai di atas. Pak, mana korban? Mana dombanya? Ya nanti Tuhan adakan. Ya Tuhan ada sampai di atas. Kamu anak. Jadi korbannya. Oke? Lihat. Mari. Upayakan ya anak-anak rohani. Lewat kehidupan pria. Lewat kehidupan bapak, ibu yang rohani. Wariskan. Tidak hitung-hitungan. Tidak ada kecewa dengan Tuhan. Naik. Siap. Begitu mau diselesaikan. Dan katakan, stop Abraham. Aku tahu engkau tidak kecewa. Sebut apa? Jadi sahabatnya. Hari pandangan kita. Tadi Abraham melihat kota 4 persegi. Kota 4 persegi itu ada apa? Kita baca kitab Wahyu 21 ya. Kitab Wahyu 21 ya. Ini pandangan kita ya. Supaya kita tak kecewa dan kita akan akhiri firman Tuhan ini. Ini pandangan daripada Abraham. Selama kita memandang ini, hari Tuhan akan tutup kekecewaan kita dengan suasana surgawi. Wahyu 21 ayatnya yang ke-10. Dan kita akan naikkan satu pujian yang merupakan satu kerinduan kita tentang hal ini. Wahyu 21 ayat yang 10. Wahyu 21 ayat 10. Iya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, Iya. lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus Kota itu, yang kudus, kota yang dibangun Allah, yaitu Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. terus 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan, mari. Kemuliaan yang Dia akan berikan kepada kita. Itu pandangan kita terus. Saya ulangi, kota Iya. itu penuh dengan kemuliaan Allah, Iya. dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih. Itu yang seperti Tuhan kristal. janjikan untuk kita. Itu yang Tuhan sediakan. Pandangan kita kemana? Mari kita katakan, oh Yerusalem, kota yang aku rindu ke sana. Isi hati dengan perkara-perkara yang mahal dan yang murahan. Ada masalah sedikit undur, ada masalah sedikit marah, ada masalah emosi, ada. Mari kita naikkan pujian ini, ya. Kita naikkan pujian, ya. Kita coba untuk ya. Oh Yerusalem, kota yang mulia. Kita coba ini dulu ya. Sementara musik mempersiapkan diri, kita naikkan pujian ini ya dengan saya. Iya. Oh puji Tuhan. Bisa ditampilkan, pakai ini dulu ya. Ini pandangan kita jemaat. Oh, kita rindu. Ya. Ya. Oh, haleluya. Kita bergandengan tangan mata kita Tuhan. Oh, haleluya. Yerusalem. Kita bisa naikkan pujian ini. Kota mulia. Biar hati kita ke sana. Ke sana. Amin. Sama-sama. Oh Tuhan. Oh Yerusalem. Kota. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak lama lagi
mari. Masuk sana. Stop ya. Ini ya, kompas kita kemana? Sudah sasarannya? Biarlah pujian kita naikkan ya, bersama musik, bersama singer. Tuhan tolong hatiku rindu, kompas kita, sehingga tidak ada kekecewaan. Tidak ada hitung-hitungan kita dengan Tuhan. Kita menikmati apa yang Tuhan siapkan lebih. Kita naikkan pujian ini, ya. Dan kita siapkan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bangkit berdiri ya. Biar kita bertekad, jemaat, lepaskan kekecewaan. Pandangan kita ke. Amin. Oh Yerusalem, kota Saya rindu Tuhan. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, Amin. kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, Oh Tuhan. oh Yerusalem, kota hatiku rindu ke sana. Hatiku rindu ke sana. Nanti Bapak Mintarja akan ke depan pimpin doa. Ku datanglah lagi, Tuhanku, datanglah. Bawa saya masuk sana. Datanglah lagi, Tuhanku, datanglah. Bawa saya masuk sana. Kerinduan kami semua Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam kota yang mulia itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas janji-Mu.
Kau akan melindungi kami, Kau akan membawa kami masuk ke dalam kota yang mulia itu, untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Tapi bagaimana kami bisa masuk ke sana Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan kami Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau firman-Mu boleh menegur kehidupan kami. Ketujuh sidang jemaat Tuhan boleh ditegur, berbicara tentang sisi dari kehidupan kami Tuhan. 7 berbicara tentang kesempurnaan Tuhan. Kau menuntut kesempurnaan dalam kehidupan kami. Dari setiap sisi kehidupan kami Tuhan. Engkau mau koreksi Tuhan. Haleluya. Tidak hanya dalam kerohanian kami Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dalam usaha pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam kehidupan sosial kami Tuhan, Kau mau koreksi kami untuk kami tetap setia dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau datang menjemput kami, Engkau boleh mendapati kami sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu boleh mengoreksi kami, untuk mengingatkan kami, untuk kami boleh membawa tetap kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk boleh mengoreksi dan boleh mengajar kami sidang jemaat-Mu Tuhan GBDI Maranatha menjadi lebih dewasa dan lebih membawa hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami teringat dengan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat pagi hari ini tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Kau lawat setiap mereka, baik yang dalam keadaan sakit secara jasmani Tuhan, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang beristirahat di rumah Tuhan. Kau boleh melawat mereka hingga pada kesempatan yang berikut kami boleh bersama-sama masuk dalam ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang jauh, yang undur dari Tuhan. Mungkin banyak persoalan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau menjamah hati mereka Tuhan, ingatkan mereka, tarik mereka kembali Tuhan untuk masuk di dalam ibadah. Haleluya, kami sangat membutuhkan ibadah yang boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Pagi hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih buat saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Engkau telah memberikan perpanjangan usia. Kiranya Kau mau pakai kehidupan mereka Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Baik dalam usia pernikahan juga Tuhan, kami bersyukur kalau keluarga-keluarga yang sudah Engkau bentuk Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk setiap keluarga boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini juga kami bersyukur atas, kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah diberikan untuk pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Kau menilik dari tempat yang maha tinggi hati-hati dan tangan-tangan yang membawa persembahan Tuhan. Kau membalas dengan berkat-Mu dengan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh dapat beribadah dengan damai sejahtera di tempat ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan, karena perlindungan Tuhan yang memberikan kami keleluasaan untuk dapat beribadah mencari Engkau Tuhan. Tapi kami membawa juga Tuhan
untuk gereja-gereja di tempat lain Tuhan, di mana saja penyelenggaraan ibadah diadakan Tuhan, baik di kota-kota maupun sampai di pelosok-pelosok Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau melawat setiap ibadah yang diadakan Tuhan. Berikan keleluasaan Tuhan, berikan suasana yang memungkinkan bagi kami untuk dapat beribadah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan pemerintahan dari bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari pusat sampai di daerah. Kami menyerahkan orang-orang yang sudah Engkau tunjuk untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kiranya takut kepada Tuhan boleh ada bagi setiap pemimpin bangsa kami, untuk mereka boleh melaksanakan roda pemerintahan ini dengan benar di hadapan-Mu, membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, agar bangsa dan negara kami, masyarakat bangsa kami Indonesia ini Tuhan, boleh mencapai kemakmuran Tuhan. Haleluya, kemajuan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini atas segala yang sudah Kau buat kami, segala hal yang baik yang sudah boleh kami terima dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakra Negara. Selamat datang. Mungkin juga yang berlibur di Pulau Lombok ini, selamat berlibur. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menetap digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASER kami, diisi dan segera dikembalikan untuk kami follow up lebih lanjut. Puji Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh kegiatan yang ada dalam gereja ini, Bapak Ibu dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Seusai ibadah, ada pelayanan diakonia untuk 18 kakak yang akan dilayani oleh Ibu Ayu di lantai 1. Dan pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua, dan di jam yang sama juga ada ibadah sekolah minggu atau pelayanan anak Pantai Kosta di lantai 1. Hari Rabu pukul 6 sore ada ibadah doa puasa. Hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di lantai 1, dan sore harinya pukul 19.00 atau pukul 7 petang akan dilaksanakan ibadah penutupan keluarga muda dewasa muda tahun 2025 di lantai 1, di mana pembicara yaitu Pendeta Kawi Ardika. Sekali lagi kami sampaikan untuk keluarga muda dewasa muda, hari Jumat besok pukul 19.00 akan dilaksanakan ibadah penutupan keluarga muda dewasa muda tahun 2025. Selanjutnya hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja, dan sore harinya pukul 6 sore ada ibadah pemuda remaja di lantai 1. Minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7 seperti pada pagi hari ini, sesi yang kedua pukul 9, dan ibadah sekolah minggu pukul 9 di lantai 1. Beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yang pertama mengenai RAB Natal 2025 dan tutup buka tahun 2026, yaitu sebesar Rp75.500.000, dan puji Tuhan telah terkumpul hingga tanggal 8 November 2025 sebesar Rp13.268.000. Dan bagi jemaat yang rindu untuk mendukung hal ini dapat langsung menghubungi Bendahara Natal yaitu Puhantania Putuhena atau Mika Mandalika. Dan selanjutnya informasi mengenai undangan untuk anak sekolah minggu. Sekali lagi kami sampaikan, undangan untuk anak sekolah minggu
yaitu GPDI Gilgal Mataram bersama dengan PGPI atau Persekutuan Gereja Pantai Kosta Indonesia mengadakan ibadah bersama untuk anak-anak yang dilaksanakan pada tanggal pada hari tanggal Minggu 16 November 2025, jadi minggu depan ya. Pukul 5 sore di GPDI Gilgal Mataram dengan tema ibadah anak dan ice cream party yang akan dilayani oleh Mr. Joy. Beliau dipakai Tuhan dalam talenta clown ministry atau pelayanan badut. Nah, pendaftaran ini dibuka hingga hari Rabu tanggal 12 November 2025 ke guru sekolah minggu kelas masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan pendaftaran untuk anak-anak sekolah minggu yang mau ikut acara ini bisa langsung ke guru-guru sekolah minggu dan batasnya hari Rabu besok tanggal 12 November 2025. Kemudian persembahan ekstra kita pada pagi hari ini akan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung Natal dan Tahun Baru. Di akhir ibadah kita akan berdoa terus untuk pemulihan kesehatan Ibu Sindrawati pasca operasi di Surabaya. Dan kedua juga kita akan berdoa untuk perawatan PDP Kawi Aryadi di Irna Tanjung An kamar 3021 RSUD Provinsi NTB. Puji Tuhan, sidang jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah dan kita akan tinggalkan tempat ini betapa rindu. Biar berkat Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam hidupmu dan menyertai kita dalam sepekan ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, betapa rindu hati kami. Sesaat kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Untuk kami menerima berkat yang dari surga. Berkat yang dari Allah, janji daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati akan umat-Mu dari dalam bait-Mu. Pun kami teringat buat saudara-saudara kami yang lama, yang sakit, lawat juga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sesaat kami akan tinggalkan tempat ini, mari kita tadahkan tangan kita. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara sekalian. Di dalam berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, menaungi, menudungi akan umat-Mu dan memberkati akan umat-Mu. Dalam sepekan mereka akan kembali dalam aktivitas, kegiatan, berkat dari Allah menyertai saat ini. Sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.